Persib Bandung akhirnya menutup fase grup SCL2 dengan cara yang paling berkelas. Menang 1-0 atas Bangkok United dan mengunci tiket ke babak 16 besar. Hasil itu memastikan Persib keluar sebagai juara grup G, sesuatu yang nyaris tidak dibayangkan banyak pihak pada awal kompetisi. Padahal sejak awal, Persib masuk daftar tim dengan peluang terendah untuk lolos. Wakil Indonesia bahkan diprediksi cuma akan jadi pelengkap di grup G yang berisi tim-tim lebih kuat. Namun Persib pada akhirnya sanggup membalikan prediksi dan menggendong nama Indonesia di kancah Asia. Di video kali ini akan membahas Persib Bandung yang patahkan semua prediksi dan harumkan nama Indonesia dengan lolos ke babak gugur AFC Champions League 2. Seperti apa perjalanan sang Maung Bandung? Mari simak selengkapnya. Persib Bandung memulai perjalanan mereka di SCL2 2025-2026 dari posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka ditempatkan di pot 4 pada drawing fase grup yang isinya adalah perwakilan negara-negara kecil. Praktis, fakta ini membuat Persib tidak diunggulkan di kompetisi AFC Champions League 2 musim ini. Status underdog itu sudah terbentuk, bahkan sejak sebelum fase grup dimulai. Untuk bisa sampai di fase grup SCL2, Persib sebelumnya telah lebih dulu melewati babak playoff di mana mereka menang 2-1 atas Manila Digar di Stadion GBLA. Kemenangan itu memastikan tiket, tapi tak mengubah persepsi publik bahwa mereka tetaplah tim kecil. Setelah melewati babak playoff, barulah Persib masuk ke dalam fase grup, yang mana pada musim ini, Maung Bandung tergabung dengan Selangor FC, Lion City Sailors, dan Bangkok United di grup G. Bukan sembarang klub, ketiga klub ini adalah papan atas di masing-masing liga mereka, yang membuat persaingan grup G akan semakin panas. Persib mungkin berstatus juara 1 musim 2024-2025. Akan tetapi dengan catatan gagal lolos dari fase grup di kompetisi AFC Champions League 2 musim lalu, kekuatan mereka sama sekali tak dipandang. Bahkan menurut Footy Rankings, peluang lolos Persib sebagai juara grup cuma sebesar 7%. Selain karena status dan pengalaman main di level Asia yang meragukan, banyak yang memandang remeh Persib karena start mereka musim ini terbilang lamban. Sang juara bertahan membuka kompetisi BRI Super League musim ini dengan kemenangan atas Semen Padang. Tapi di pekan-pekan berikutnya, Persib kesulitan. Konsistensi pasukan Boyan Hodak sempat naik turun, dan sampai pekan kelima, Persib bahkan masih belum mampu memanjat 5 besar klasemen Super League. Untuk sebuah tim dengan status kelas berat dan masuk musim sebagai skuad termahal di Liga, start seperti ini jelas di bawah rata-rata, apalagi mereka adalah juara bertahan. Akar masalah dari tersendatnya start Persib sendiri sebenarnya sudah cukup jelas, perombakan skuad besar-besaran pada musim panas. Persib merekrut banyak wajah baru, seperti Tom Hay, Frans Putros, Luciana Guacosia, dan Eliano Reinders. Tapi di sisi lain, mereka juga melepas banyak pemain seperti Nick Kuipers, Gustavo Franca, Ciro Alves, dan David Da Silva. Singkat kata, ada banyak perubahan dalam skuad Boyan Hodak, dan dengan banyaknya perubahan, Persib tentu butuh adaptasi. Namun, masa adaptasi yang akhirnya berpengaruh pada start lamban, membuat Persib makin dianggap enteng di level Asia. Klub asal Bandung itu masih diragukan bisa lolos ke babak selanjutnya. Meski sempat membuka musim dengan tersendat, Persib pada akhirnya sukses menemukan ritme yang mereka cari. Pekan demi pekan berjalan, Persib menemukan konsistensi dan kestabilan. Setelah kekalahan mereka dalam laga melawan Persita, Maung Bandung mengamuk dan bantai PSBS Biak dengan skor 3-0. Tren positif tersebut kemudian berlanjut dengan kemenangan 2-0 atas Persis, 1-0 atas Bali United, dan Dewa United, serta 2 kemenangan beruntun atas Madura United dan Borneo FC. Tren positif ini juga membuat Persib catatkan rekor selalu menang dalam 7 pertandingan di Super League. Persib kini sudah ada di posisi 3 besar klasemen Super League. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di Super League, tetapi juga berlanjut di kompetisi Asia. Persib mengawali fase grup SCL2 dengan hasil imbang 1-1 melawan Lion City Sailors. Hasil yang di atas kertas memang tidak spektakuler, tetapi cukup untuk menjadi fondasi mental. Dari sana, Persib justru menemukan konsistensi. Laga melawan Bangkok United dan Selangor FC menjadi penanda kebangkitan. Persib menang 2-0 di 2 laga itu, dan membawa diri mereka sendiri merangsek ke papan atas klasemen grup G dengan 7 poin dari 3 laga.
Sebuah capaian yang jelas sudah cukup untuk membalikan prediksi awal bahwa mereka bukan sekedar tim hore pengisi grup G. Persib memulai langkah mereka di AFC Champions League 2 dengan status underdog, bahkan cenderung diremehkan. Saat mereka di Super League musim ini juga bisa dibilang cukup tertatih. Namun pada akhirnya, Persib menjadi tim yang berhasil banggakan Indonesia di ajang SEL 2 musim ini. Persib berhasil menaklukkan wakil Thailand Bangkok United di matchday terakhir babak grup G. 3 poin itu berhasil mengangkat Maung Bandung ke puncak grup G dengan koleksi 13 poin dari 6 pertandingan. Praktis, Persib lolos ke babak gugur sebagai juara grup di luar prediksi banyak pihak yang meragukan mereka. Di sisi lain, kemenangan Persib atas Bangkok United juga bukan sekedar 3 poin dan status sebagai juara grup. Kemenangan ini berhasil mengangkat derajat Indonesia di wilayah Asia. Indonesia kini berada di peringkat ke-9 wilayah timur dengan perolehan poin total sebesar 26.049. Bicara soal kontribusi, Persib juga pada akhirnya menjadi penyumbang poin terbanyak Indonesia saat ini. Pangeran Biru menyumbang total 33,5% poin koefisien Indonesia berdasarkan data dari Footy Rankings. Persib mengungguli PSM Makassar yang cuma menyumbang kontribusi 18% poin Indonesia. Bagi Persib sendiri, ini jelas menjadi momen yang bersejarah. Setelah kegagalan mereka lolos dari fase grup di musim sebelumnya, Persib kini berhasil melangkah dengan gaya. Di awal, mereka mungkin diremehkan, akan tetapi berkat konsistensi dan performa menawan, Mark Klok CS kini jadi salah satu wakil Indonesia yang berbahaya di kancah Asia. Setelah melalui fase grup, Persib akan memasuki fase yang level tekanannya jauh lebih tinggi. Lolos sebagai juara grup G memberi mereka jalur undian yang lebih ramah di atas kertas, karena mereka akan menghadapi runner-up dari grup E, F, atau H di wilayah timur pada babak 16 besar. Dari kemungkinan lawan yang menunggu, Pohang Steelers dari runner-up grup H adalah nama dengan reputasi paling mentereng. Klub Korea Selatan itu punya tradisi keras dan ritme permainan yang cepat yang sering menyulitkan klub Asia Tenggara. Selain Pohang, ada Ratchaburi dari grup F yang mengandalkan struktur permainan Thailand yang rapi. Sementara dari grup E, MacArthur FC dan Chong'an Hanoi menawarkan dinamika berbeda. MacArthur kuat secara fisik, sedangkan Chong'an Hanoi bermain lebih cair dan agresif. Bagi Persib ini jelas ujian sesungguhnya. Klub asal Bandung ini mungkin boleh berbangga sejenak, merayakan keberhasilan mereka lolos ke babak gugur. Namun dengan lawan-lawan yang lebih berat, Persib jelas harus bersiap. Mungkin mereka bisa merekrut beberapa pemain tambahan di bursa transfer Januari sebagai persiapan ke depan. Sementara itu, banyak masyarakat Indonesia menanti Persib menjadi perwakilan wilayah timur yang akan berlaga di final nanti. Apabila takdir merestui, maka Persib berpotensi menghadapi klub Cristiano Ronaldo Al Nassr. Tapi tentu, syaratnya baik Persib maupun Al Nassr harus berhasil melewati final wilayah timur maupun wilayah barat. Cerita tentang keberhasilan Persib adalah cerita yang banyak digemari dalam sepak bola. Sebuah klub underdog yang diremehkan tiba-tiba bisa menggebrak dan ciptakan kejutan. Namun kita semua tahu, perjalanan masih panjang. Lantas, menurut kalian, sejauh apa Persib bisa melangkah di SEL 2 musim ini? Komen di bawah ya.